Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Kemudian di sini saya Nur Fatimah, mahasiswi Ilmu Al-Qur'an Tafsir di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidi Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah psikologi. Baiklah, langsung saja. Pada pembahasan yang pertama saya akan membahas tentang sejarah psikologi. Sejarah psikologi terbagi ke dalam rentang waktu yang lama. Periode paling awal dari sejarah psikologi ini adalah pada zaman Yunani kuno sebelum adanya penanggalan Masehi. Pada masa ini, psikologi masih menjadi bagian dari ilmu filsafat. Kemudian psikologi memasuki abad ke-5 hingga ke-6 Masehi. Psikologi telah dihubungkan dengan dua teologi besar dari bangsa Yunani, yaitu Olimpian dan Orfisme. Pada abad pertengahan, filsuf muslim seperti Al-Kindi mulai mengkaji tentang psikologi di dalam karya-karya tulisnya. Sejarah psikologi kemudian berlanjut pada abad ke-17 hingga abad ke-18 dengan status psikologi masih sebagai wacana yang kemudian mulai diperdebatkan. Perdebatan ini mengenai objek dan prosedur kajian yang layak dimasukkan sebagai bagian dari psikologi. Sejarah psikologi menjadi disiplin ilmiah yang terpisah dari filsafat dimulai pada akhir abad ke-19 dengan pendirian laboratorium psikologi yang pertama oleh Wilhelm Wundt di Leipzig, tepatnya di Jerman. Kemudian setelah menjadi disiplin ilmiah tersendiri, sejarah psikologi berlanjut ke spesialisasi yang kemudian memunculkan cabang-cabang keilmuannya. Kemudian saya akan membahas tentang yang kedua, konteks sosial dan intelektual pada akhir abad ke-19 dengan perkembangan natural science dan metode ilmiah secara mapan sebagaimana diuraikan di bagian sebelumnya. Konteks intelektual Eropa sudah siap untuk menerima psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan formal. Jika ditanyakan tentang asal-usul di mana munculnya psikologi ini, maka tanah kelahiran psikologi adalah di negara Jerman. Oleh karenanya, munculnya psikologi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial Jerman dan orientasi intelektual dari Wilhelm Wundt, orang pertama yang memproklamirkan psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu. Konteks sosial Jerman. Dalam konteks ilmiah Jerman ini, pada abad ke-19 ditandai dengan mulai berdirinya institusi universitas dengan misinya untuk membentuk manusia yang berkualitas atau berbudaya dan memiliki integritas dan penyedia tenaga kerja yang profesional. Kemudian ilmu psikologi di sini didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang menyumbang pada pembentukan Bildungsbürger, culturally educated citizen. Maka psikologi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai kualitas manusia ideal Jerman. Sebagai sebuah ilmu yang hubungannya paling dekat dan paling langsung dengan manusia, maka psikologi berada di antara dua kepentingan, hubungannya dengan ilmu-ilmu yang konkret dan aplikatif, dan hubungannya dengan ilmu-ilmu kemanusiaan seperti halnya ilmu filsafat dan juga teologi. Kemudian pembahasan yang ketiga, perkembangan psikologi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, psikologi mulai berkembang pada tahun 1952. Psikologi di Indonesia diperkenalkan oleh seorang profesor psikiater dari Universitas Indonesia yang bernama Slamet Imam Santoso. Pada tahun tersebut, Slamet Imam Santoso ditunjuk sebagai ketua jurusan psikologi di Universitas Indonesia. Sebagai jurusan psikologi pertama di Indonesia, lulusan pertama dari jurusan psikologi adalah Bapak Fuad Hasan pada tahun 1958. Kemudian pada tahun 1960, jurusan psikologi berdiri sendiri sebagai sebuah fakultas dengan nama Slamet Imam Santoso sebagai dekan pertama, yang kemudian digantikan oleh Bapak Fuad Hasan. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah psikologi, asal-usul dan perkembangannya di Indonesia. Sekian.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.